Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang implementasi just in time dan black flash costing di Indonesia. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi sehingga akan menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan dan penyimpanan barang. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Ada 4 konsep yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time, yaitu yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Ketiga, tenaga kerja fleksibel, yaitu mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi produksi. Dan yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran orang lain. Pemborosan ini tidak memberikan nilai tambah atau added value pada produksi, yang meliputi ada 7. Yang pertama, yaitu transportasi. Di sini terjadinya pemborosan karena pelanggan ingin membayar untuk sebuah proses atau kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah. Pemborosan di sini perlu biaya lebih mahal hanya untuk mengoperasi peralatan seperti truk ataupun forklift. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan di sini memerlukan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Persediaan harus disimpan yang membutuhkan ruang ataupun tempat. Hal ini dapat memiliki kemungkinan barang menjadi cacat. Dan pemborosan penyimpanan menyembunyikan banyak kerugian di dalam sistem perusahaan. Yang ketiga, yaitu gerakan kerja. Gerakan-gerakan kerja yang berlebihan antara stasiun kerja maupun pergerakan di mesin yang tidak seharusnya dilakukan. Perusahaan akan membayar dan dapat menyebabkan stres pada karyawan dan membutuhkan peralatan yang lebih. Yang keempat, menunggu. Kita cenderung untuk menghabiskan sejumlah besar waktu untuk menunggu hal-hal yang dalam kehidupan kerja. Hal ini merupakan pemborosan, di mana dari menunggu dapat mempengaruhi aliran proses. Yang kelima, overproduction atau produksi yang berlebihan. Pemborosan produk berarti dapat membuat produk yang terlalu cepat, kemudian kelebihan produksi ini mengarah ke tingkat penyimpanan yang berlebihan, di mana dapat menghasilkan masalah yang berlebih terhadap perusahaan. Yang keenam, overprocess, proses yang berlebihan, di mana operator menggunakan teknik atau cara yang tidak akurat, peralatan yang tidak sesuai atau proses yang tidak diperlukan oleh pelanggan dan sebagainya. Semua hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang keenam, defect atau kecacatan. Barang yang cacat merupakan pemborosan yang jelas terlihat. Kecacatan yang menyebabkan pembengkakan biaya yang jauh lebih besar dari yang diharapkan oleh perusahaan. Kelebihan dari sistem just in time, yang pertama, tingkat persediaan atau stock level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak ataupun usang akan menjadi semakin rendah. Kemudian yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Kemudian yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Kelemahan dari sistem just in time ini, yang pertama, sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan, karena sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap
ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang sudah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat, perusahaan yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan salah satu perusahaan yang menerapkan just in time, yaitu PT Astra Honda Motor. Dengan company profil, nama perusahaan PT Astra Honda Motor, status perusahaan perseroan terbatas, status investasi penanaman modal asing, jenis perusahaan manufaktur, jenis produk sepeda motor, dan aktivitas agen tunggal pemegang merek, manufaktur, perakitan, distribusi sepeda motor Honda. Alasan penerapan just in time pada PT Astra merupakan salah satu perusahaan otomotif besar yang memiliki biaya produksi tinggi, daerah pemasaran yang luas, konsumen yang banyak, sehingga apabila PT Astra tidak menggunakan sistem just in time, maka akan terjadi banyak pemborosan. Penerapan just in time pada PT Astra telah menggunakan just in time untuk operasi perusahaan sejak tahun 1980. PT Astra dapat menggunakan dan menerapkan sistem just in time lebih maksimal karena adanya teknologi informasi di setiap jalur yang akan melakukan proses perencanaan, produksi, pemasaran, dan pengawasan. Selanjutnya, sasaran implementasi just in time pada PT Astra. Yang pertama, persediaan. Sasaran utama dalam penerapan just in time adalah untuk meminimalisasi persediaan. Karena adanya persediaan, maka membutuhkan biaya penyimpanan. PT Astra telah berhasil untuk meminimalisasi persediaan yang dimiliki. Kelebihan produksi tidak akan terjadi apabila produksi dilakukan berdasarkan permintaan dari pembeli atau pemasok, bukan berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Produksi yang dilakukan PT Astra berdasarkan informasi dari bagian pemasaran yang menggunakan Enterprise Resource Planning, sehingga didapatkan data yang tepat mengenai berapa banyak produk yang akan diproduksi untuk periode selanjutnya, di mana setiap hasil produksi langsung disalurkan ke pemasok, sehingga meminimalisasi bahkan meniadakan jumlah hasil produksi yang tertahan di gudang persediaan barang jadi. Tentunya, hal ini akan mengatasi pemborosan. Pesanan untuk pembelian suku cadang dilakukan secara online, pemesanan sepeda motor dilakukan melalui telepon, dan ketika ada pesanan PT Astra akan memasak bahan baku dari vendor yang dilakukan tepat waktu. Jadi, ketika bahan baku sampai, maka akan langsung diproses, dan setelah jadi, maka akan langsung dikirim ke main dealer. Hanya menerapkan sasaran implementasi pada persediaan, tetapi PT Astra Honda Motor juga menerapkan sasaran implementasi pada waktu siklus yang bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian sasaran implementasi pada perbaikan kesinambungan seperti berikut. Dan yang terakhir, sasaran implementasi untuk penghapusan pemborosan. Bisa dibaca pada slide ini. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian back force costing. Untuk back force costing ini secara umum itu bisa disebut sebagai back force costing atau back force accounting. Ini merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi pada aliran biaya manufaktur. Nah, untuk back forcing ini biasanya dapat diterapkan ke dalam sistem just in time atau JIT yang sudah matang, di mana diperlukan kecepatan yang signifikan sehingga begitu tinggi. Kemudian akuntansi untuk tradisionalnya itu biasanya tidak lagi digunakan atau dianggap tidak praktis. Kemudian untuk tujuan back force costing ini yaitu untuk mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, kita dapat melihat ada perbedaan back forcing dengan job order costing dan proses costing. Kita dapat melihat dari kekurangannya penelusuran terinci atas biaya work in process atau WIP. Nah,
sini akun persediaan tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi, tapi saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode nanti. Selanjutnya yaitu karakteristik backflushing costing. Adapun karakteristik tersebut adalah yang pertama, bahan baku yang diterima dari pemasok dicatat di debit akun RIP atau raw in process. Kedua, penggunaan tenaga kerja langsung dicatat di debit akun harga pokok penjualan. Nah, yang ketiga, komponen biaya bahan baku atas produk selesai di backflush dari RIP. Yang keempat, yaitu komponen biaya bahan baku atas produk terjual itu di backflush dari barang jadi. Yang kelima, diperlukan penyesuaian biaya konversi. Untuk backflush costing ini yaitu cara penggunaannya adalah dengan mencatat beberapa jurnal entry sehingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan itu biaya untuk penerapan lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing. Untuk perbedaan backflush costing ini dengan job order serta proses costing yaitu dapat kita lihat dalam kekurangannya, yaitu penelusuran biaya terinci atas biaya work in process atau WIP. Nah, akun persediaan ini tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi, tetapi saldonya dikoreksi menggunakan add jurnal pada akhir periode. Nah, perbedaan lainnya adalah sistem normal costing dan standar menggunakan penelusuran biaya secara berurutan dengan 4 tahap atau bisa disebut Tiger Point, di mana sistem normal pencatatan jurnal 4 tahap ini yaitu mulai dari pembelian material, kemudian work in process, pencatatan sampai ke penjualan. Nah, dalam sistem backflush costing ini kita menyederhanakan sistem costing tanpa harus kehilangan informasi yang relevan dan pembebanan biaya produk. Nah, di sini ada beberapa alternatif dalam backflush costing dengan penekanan yang berbeda nih pada tahap dalam three Tiger Point-nya. Nah, yaitu yang pertama itu 3 Tiger Points dengan pencatatan jurnal pembelian material. Penyelesaiannya atau finishingnya yaitu disebut penyelesaian finish goods dan penjualan produk jadi backflush. Dengan metode 3 Tiger Point ini menggabungkan pencatatan jurnal pembelian material dengan work in process dalam satu akun. Maka dalam 3 Tiger Point ini hanya ada 2 akun inventory. Nah, yang pertama yaitu raw in process dan yang kedua adalah finished goods. Nah, untuk yang kedua adalah 2 Tiger Points dengan pencatatan jurnal pembelian material dan penjualan produk jadi di mana hanya ada satu akun inventory yaitu inventory control. Nah, yang ketiga nih adalah 2 Tiger Points dengan pencatatan penyelesaian finish good dan penjualan produk jadi. Perusahaan yang menerapkan backflush costing merupakan perusahaan yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan sistem just in time. Yang kedua, manajemen ingin sistem akuntansi yang sederhana. Yang ketiga, setiap produk ditentukan biaya standarnya. Yang keempat, metode ini menghasilkan penentuan harga pokok produk yang kira-kira menghasilkan informasi keuangan yang sama dengan penelusuran secara berurutan. Sekarang kita akan masuk kepada perhitungan backflush costing, di mana saldo perkiraan persediaan pada tanggal 1 Januari bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Begitupun dengan saldo perkiraan persediaan pada tanggal 31 Januari setelah perhitungan fisik, dapat dilihat dari rincian di sini. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama Januari.
Yang pertama, pembelian bahan baku secara kredit dari supplier sebesar 406.000. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam backflash costing, pembelian bahan baku dari pemasok atau supplier dicatat pada debit RIP. Artinya, jurnal untuk transaksi ini adalah debit raw and in process sebesar Rp406.000 dan kredit akun utang usaha sebesar Rp406.000 karena dilakukan pembelian secara kredit. Nah, yang kedua, pemakaian bahan tidak langsung atau supplier sebesar Rp15.000. Maka jurnalnya adalah di debit factory overhead control sebesar Rp15.000 dan supplies di kredit sebesar Rp15.000. Kemudian yang ketiga, gaji dan upah sebesar Rp160.000 dicatat dan dibayar. Maka jurnalnya seperti biasa, di debit gaji dan upah sebesar Rp160.000 dan di kredit utang gaji dan upah sebesar Rp160.000. Nah, ini untuk mencatat gaji dan upah. Nah, kemudian ketika gaji dan upah tersebut dibayar, maka jurnalnya adalah di debit gaji dan upah yang masih harus dibayar atau hutang gaji dan upah sebesar Rp160.000 dan di kredit kas sebesar Rp160.000 karena kasnya berkurang. Nah, kemudian transaksi keempat yakni distribusi gaji dan upah untuk yang pertama, tenaga kerja langsung 25.000, kemudian tenaga kerja tidak langsung 45.000, gaji bagian penjualan dan pemasaran 50.000, serta gaji bagian umum dan administrasi Rp40.000. Nah, ini sama seperti biasa jurnalnya di debit cost of goods sold 25.000, kemudian di debit factory overhead control 45.000, kemudian selling and marketing expense control 50.000, general and administrative expense control 40.000, dan di kredit gaji dan upah atau payroll sebesar 160. Kemudian transaksi selanjutnya adalah beban penyusutan pabrik sebesar 290.000 dan beban asuransi pabrik sebesar 9.000. Keduanya termasuk bagian dari biaya overhead pabrik. Maka jurnalnya adalah di debit biaya overhead pabrik atau factory overhead control sebesar 299.000 didapat dari 290.000 ditambah 9.000. Kemudian di kredit akumulasi penyusutan pabrik atau accumulated depreciation sebesar 290.000 dan prepaid insurance atau beban asuransi pabrik sebesar 9.000. Nomor 6 ini sama seperti nomor 5, hanya saja yang membedakan nominalnya dan juga akun-akun yang digunakan. Nah, kemudian nomor 7 adalah biaya overhead pabrik yang diakumulasikan ke dalam factory overhead control dibebankan ke harga pokok penjualan. Maka jurnalnya di debit cost of goods sold pada factory overhead control, di mana saldonya didapat dari akumulasi seluruh biaya overhead pabrik yang kemudian dibebankan ke harga pokok penjualan. Selanjutnya nomor 8. Pada nomor 8 ini, sebelum kita menjurnal, kita terlebih dahulu perlu melakukan perhitungan di mana nilai material atau biaya material yang dikeluarkan didapat dari saldo awal pada Januari, kemudian yang diterima selama Januari dan saldo akhirnya. Nah, hasilnya menjadi di jurnal pada debit finished good sebesar 404.500 dan di kredit raw and in process sebesar 404.500. 9 ini kurang lebih sama seperti nomor 8, dihitung saldo awalnya, kemudian cost transfer, dan yang terakhir saldo akhir. Dan di jurnal cost of goods sold 402.700, kemudian di kredit finished good 402.700. Nah, ini adalah tahap terakhir dari backflash costing, di mana seluruh biaya konversi disesuaikan. Maka jurnalnya di debit raw and in process sebesar 500, kemudian di debit finished goods sebesar 2.200 dan di kredit cost of goods sold 2.700 yang didapat dari 2.200 ditambah 500. Ada perhitungannya seperti berikut. Inilah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan tanggapan berupa saran ataupun pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.